Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang, edukasi online, program dari edukasi online, dan malam hari ini kita menyajikan live trading seperti biasa di hari Rabu. Hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 bersama saya Rudi Oktrianto. Nanti kita akan memandu Anda untuk melihat analisa secara teknikal di sesi perdagangan Amerika di malam hari ini. Karena sepanjang hari ini ya, mulai dari sesi Asia, sesi Eropa, sekarang sudah masuk sesi Eropa masih jalan, dan untuk sesi Amerika barusan open, biasanya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, membuat pergerakan harga di beberapa instrumen, khususnya di emas. Nah, ini emas yang cukup menarik nih. Harga emas sempat naik ya tadi sesi Asia, cuman ketika sesi perdagangan Eropa open, emas mulai bergerak turun atau ada penguatan US dollar. Dan saat ini terpantau untuk harga terendah sampai saat ini jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, harga low-nya di emas di 17,98. Kemudian untuk crude oil, nah ini untuk minyak nih, bagi Anda yang transaksi minyak kayaknya sudah mulai sedikit tersenyum lah ya. Sedikit mulai tersenyum karena harga minyak tidak naik terus-menerus seperti yang Anda khawatirkan. Nah, karena kemarin sempat naik sampai di level 76 ya, hampir 77 ya, 77 kurang 0,05 poin. Nah, kurang 0,05 poin, jadi mendekati $77 per barel. Tapi beberapa hari terakhir harga minyak kembali turun. Nah, seiring perselisihan antara Arab Saudi dengan Uni Eropa sudah mulai berakhir dengan damai meskipun tanpa kesepakatan, tapi kedua negara ini membahas tentang masalah produksi sudah mulai menemukan ya saling mengalah lah mungkin ya, saling mengalah tapi tidak ada kesepakatan, cuman berakhir dengan damai seperti itu. Dan hal ini direspon oleh pelaku pasar khususnya di crude oil. Dengan berakhirnya ketegangan tersebut berarti pada aksi taking profit seperti itu. Tadi harga crude oil sampai saat ini terpantau di level 68 ya, sempat turun kemarin sesi perdagangan hari Selasa kemarin di 65. 65,02. Nah, mendekati psikologis lah ya. Psikologis price di $65 per barel. Saat ini kembali lagi naik. Nah, sehingga membuat kedua negara ini dan negara-negara OPEC Plus berpotensi untuk kembali berproduksi, kembali menambah produksi nanti dimulai Agustus sekitar $600 per barel sampai 1 juta barel per hari. Nah, itu akan menambah pasokan atau stok minyak secara global, dan di tengah pandemi COVID varian Delta yang melanda di hampir seluruh negara di dunia, dan itu membuat negara-negara mulai melakukan pembatasan diri. Ada yang sudah di lockdown, ada yang pembatasan wilayah, sehingga mempengaruhi permintaan permintaan akan minyak. Nah, aktivitas perekonomian juga sedikit kembali lagi menurun. Nah, terancam turun lagi nih. Jadi pertumbuhan ekonomi secara global sudah mulai menjelang merangkak naik, tapi munculnya varian Delta ini, COVID-19 varian Delta ini memicu pertumbuhan ekonomi terancam kembali lagi turun. Nah, sehingga mempengaruhi permintaan akan minyak. Nah, kalau aktivitas perekonomian mulai diturunkan, banyak orang yang WFH, sehingga membuat orang jarang bepergian, otomatis jarang membutuhkan bahan bakar. Nah, itu membuat permintaan turun. Sedangkan negara-negara OPEC Plus mereka kembali berproduksi, menambah produksi, nanti dimulai di bulan Agustus
Nah, ini memicu aksi taking profit di crude oil, sempat turun. Nah, cerita seperti itu. Jadi, mungkin Anda yang sudah menyusun sell dari level 65 ya, rally naik sampai dari 63 sampai 65, sampai di tertinggi kemarin mendekati level 77, $77 per barel, tepatnya di 76,95, kembali lagi turun. Nah, seperti itu. Jadi, yang penting bagi Anda yang saat ini sedang transaksi crude oil dengan teknik averaging, lot yang sama, diperhatikan jarak. Jaraknya kalau bisa sama. Kalau misalnya jarak averaging Anda katakanlah mungkin 3 poin, ya 3 poin terus. 5 poin, ya 5 poin terus. Jadi enak untuk menghitung break even point-nya di mana nih. Nah, seperti itu. Jadi ini masukan bagi Anda yang saat ini lagi transaksi crude oil. Ya paling enggak sudah sedikit tersenyum ya. Sempat drop turun. Nah, ini kalau misalnya sentimennya masih di bawah, masih apa namanya, baik, masih positif terhadap kedua negara Arab Saudi sama Uni Eropa Arab, mereka sudah mulai mengurangi ketegangan perselisihan karena produksi minyak membuat harga crude oil kembali melemah. Oke, nanti kita akan lihat secara teknikal gimana nih untuk crude oil, apakah akan kembali lagi turun menguji level 63 sampai 61 dolar per barel atau akan kembali di atas level 70 dolar per barel karena harga minyak ini cukup lama ya bertahan di level 72, beberapa minggu di level 72 dan tetap apa namanya, bahkan semakin meningkat. Kalau kita lihat chartnya naik bullish. Terkoreksi cukup lumayan baru beberapa hari terakhir. Nah, seperti itu. Kemudian untuk data ekonomi yang dirilis pada hari ini, oh ini sudah ada pertanyaan dari Pak Mardianto. Oke Pak Mardianto, nanti kita bahas mengenai emas, karena emas ini juga cukup menarik sekali, saat ini juga masih turun ya di bawah level 1.800, apakah bisa kembali ke 1.813, nanti kita akan tanyakan ke Ardiansyah. Oke, sebelum kita ke analisa teknikal, sedikit saya ingatkan untuk data ekonomi pada hari ini. Oke, kita cek. Oke, sebentar ya. Oke, untuk data ekonomi malam hari ini yang dirilis diperhatikan cuman crude oil. Jadi cuman crude oil aja nanti akan dirilis jam 21 lebih 30 menit versi AI ya nih ya, Energi Informasi Administrasi, sebuah badan dari negara Amerika. Nanti akan dirilis stok cadangan minyak di Amerika diprediksi untuk minggu ini mengalami kenaikan dari minggu kemarin minus 7.897.000, diprediksi untuk minggu ini ke minus 4.466.000. Jadi minus 7 ke minus 4. Berarti minusnya semakin berkurang. Kalau minusnya semakin berkurang otomatis harganya bertambah. Nah, ini baru-baru prediksi nih. Kalau benar-benar stok cadangan minyak di Amerika ini bertambah, nah tentu saja akan membuat harga crude oil kembali lagi terkoreksi. Nah, tapi kita juga perlu lihat nih, pergerakannya nanti aktualnya seperti apa, apakah benar-benar stok cadangan minyak di Amerika ini berkurang dari minggu kemarin atau justru malah bertambah. Nah, prediksinya sih bertambah sih ya. Nanti tinggal dilihat aktualnya jam 21 lebih 30. Kemudian, oh ya untuk besok ya, ini bagi Anda yang besok yang sedang transaksi euro, jangan lupa besok euro akan diuji pergerakannya oleh kebijakan atau pernyataan kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa atau ECB. Nanti besok ECB akan merilis suku bunga terbaru dan akan merilis kebijakan moneternya. Nah, hal ini tentu saja akan sedikit mempengaruhi pergerakan euro. Nah, ini bagi Anda yang
Bagi Anda yang apa namanya transaksi euro untuk besok diperhatikan jam 18:45 waktu Indonesia bagian barat. Oke, gimana kabarnya Bro Ardiansyah? Ini katanya Ardiansyah sudah online nih. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan kita semua Sehat, selalu sehat, Pak. kesehatan lah ya. Amin, Soalnya amin. kondisi pandemi ini juga kita harus pakai masker terus nih. Ya, Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Mardianto untuk masalah untuk emas, instrumen Bro, nanti bisa dibahas untuk emas ya. boleh, boleh Pak. Nanti coba langsung masuk ke Langsung sana. kita menuju ke Ardiansyah untuk memandu analisa secara teknikal. Silakan Bro. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita ketemu lagi di live trading bersama GK Invest Semarang. Jadi malam ini coba kita menganalisa beberapa pair, baik di mata uang maupun di komoditi. Tapi coba nanti kita lihat di termasuk yang sempat kita bahas kemarin di crude oil di hari Jumat bahwa di harusnya hari Senin kemarin itu sampai hari ini kita memang fokusnya nge-share di crude oil. Untuk membuka malam ini mungkin kita langsung di gold aja kalau kita perhatikan. Jose hapus dulu yang data yang kemarin lebih gampang aja. Karena kita kemarin kebetulan ada posisi waktunya hari Jumat, alhamdulillah kita profit. Tinggal kita lihat sambil langsung menjawab saja pertanyaan dari Pak Mardianto. Emas bisa naik ke 18.13. Untuk gold sebenarnya Pak ini kalau kita perhatikan, coba saya buat dulu untuk goldnya. Untuk gold sebenarnya masih Pak ke 18.13 sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kita lihat dulu di daily-nya. Sebenarnya paling penurunannya juga ini kalau untuk malam ini gold paling ke 17.96 titik terjauhnya kalau kita perhatikan ini. Nah, ini areanya, area penurunannya untuk gold. Ini. Sebenarnya gold ini kita masih bisa menunggu untuk posisi baiknya sebenarnya untuk goldnya karena penurunannya tinggal sedikit. Sekarang di 18.00 paling titik terjadi ini di 17.96 untuk gold. Nanti polanya seperti ini. Belum kembali lagi. Kalau untuk posisinya ke Pemardianto ke 18.13 masih Pak, masih cenderung masih ke situ di area Bapak ini. Nah ini ke 18.14, 18.15 sebenarnya untuk target minggu ini bukan malam ini buat besok kemungkinan besar targetnya tercapai. Tinggal kita lihat sebentar pergerakannya juga. Apakah kembali? Nah, paling bagusnya nanti kita nggak lihat di 17.96 kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya nanti di sini. Kita bisa pasang buy limit di area ini untuk goldnya. Sambil kita lihat dulu apakah sudah ada perubahan konfirmasi untuk posisi buy kita. Belum ada kalau kita perhatikan. Nanti di goldnya kita fokus nge-buy-nya aja untuk malam ini. Kita menunggu dulu. Karena kalau kita nge-buy sekarang juga agak lumayan stop loss-nya. Stop loss-nya di 17.91 kalau kita nge-buy sekarang di harga 17.99 sekitar 90-an pips. Idealnya sebenarnya kita nanti nge-buy-nya di 17.95 atau di 17.96. Kita juga mau ambil sell-nya agak beresiko karena stop loss-nya juga gampang sama sebenarnya stop loss-nya 100 pips, tadi targetnya cuma sekitar 30-an pips. Ntar dulu saya coba lihat. Ntar saya lihat dulu ada posisi. Ntar Pak ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit lagi. Jadi gol ini paling mengejar di 17.95, 17.96. Tinggal kita lihat sebentar ini arah pergerakannya. Untuk gol. Nah, ini kita lihat di time frame kecilnya. Di arah ini, sekitaran ini. Untuk goldnya nanti coba kita cari dulu titik entry-nya untuk posisi goldnya. Kalau kita lihat ini belum ada konfirmasinya untuk posisi ngebuy kita. Sebentar ya Pak, lagi koma. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini gol nanti coba kita lihat di area 13.95. Kalau kita bisa manfaatkan untuk area-area bayinya. Saya kasih tanda dulu. Seperti begininya untuk area yang baik kita. Nah, tinggal kita lihat sebentar arah pergerakannya di area ini. 793 atau 795. Jadi kita sambil menunggu untuk posisi ngebuy gold kita coba lihat market yang lain. Kalau kita lihat di indeks dolar ini kemungkinan besar malam ini melemah sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan, kemungkinan saat ini jadi topnya di 9300. Ini indeks dolarnya kalau kita perhatikan. Oke, kita lanjut di gold. Jadi goldnya kita fokus nanti ngebuynya. Tinggal kita lihat perubahannya ini. Kalau kita sambil lihat mata uang yang lain dulu. Coba kita buka di pound sterling. Nah, untuk pound sterling ini yang menarik juga. Sebenarnya untuk sell kita ini sudah selesai. Sekarang ini juga menunggu untuk posisi ngebuynya untuk di pound sterling. Ini saya hapus saja dulu. Ini untuk pound sterlingnya. Tinggal kita lihat, kita masih menunggu juga ini polanya. Karena kalau kita perhatikan ini masih ranging di area ini. Untuk pound sterlingnya. Nah, ini di area ini. Paling bagus ideal untuk ngebuy sebenarnya untuk di pound sterling ini di 3640-an, sekarang di 3620-an, 36200.
area ngebaynya yang paling bagus sebenarnya di 36 apa di 36400 untuk ini posisi ngebaynya nanti kita bisa pasang untuk buy stopnya di sini. Jadi kalau sterling itu kita bisa pasang buy stop di 1.36410 nanti ini harga baik kita untuk pasar ini. Untuk stop lossnya kita perhatikan agak lumayan. Stop lossnya nanti paling stop lossnya di 3590-an. Jadi tinggal kita lihat saja dulu. Kita fokus nanti untuk buy stopnya di pound sterling jadi 1.36400. Buy stop. Kita lihat dulu goldnya. Apakah udah masuk? Nah, nanti tinggal kita lihat 7 menit lagi untuk golnya apakah kita memanfaatkan untuk posisi ngebaynya di gol. Oke, kita lanjut. Ini apakah golnya sudah bisa? Nah, tinggal kita lihat 7 menit lagi. Jadi pound sterling juga kita masih fokus untuk posisi ngebaynya nanti nih di 1.36400 nanti. Buy stop di USD 1.36. Tinggal kita lihat. Nah, juga ada pertanyaan dari Pak Jumari, Euro USD. Euro USD USD-nya ini juga kita bisa menunggu Pak. Ini sebenarnya kita juga bisa ngebuy untuk Euro USD-nya. Bentar, coba lihat dulu Pak untuk area ngebuy-nya. Kalau arahnya kemana kemungkinan besar malam ini menguat Pak untuk Euro USD-nya. Nanti saya coba buat aja dulu ini. Euro USD buy di harga 1.1700 sekarang ini 1767 stop loss di 1.17. TP-nya nanti bisa kita manfaatkan bentar Pak, saya dulu ini.
Euro USD di 17.50, target di 1,17.800, kedua di 1,1790. Nanti untuk Euro USD-nya Pak di mari, nanti kita bisa posisi ngebuy nanti di sini. Kali kita menunggu lagi sedikit lagi. Kita Pak lihat select dulu posisi, terus ada posisi. Oke, kita lanjut. Apalagi itu untuk Pak Wahyu, jadi itu tadi Pak Jumar kita fokus mobile untuk di Euro USD. Kalau kita perhatikan ini, nah ini nanti polanya. Nah ini kita bisa nyoba ini. Kita buy Euro USD di 17.70, stop loss di 500, TP, kita pakai TP pasang aja di TP 2 nya 17.90. Ini kita ada posisinya buy. Buy untuk Euro USD. Jadi tinggal kita lihat pergerakannya. Coba kita lihat di goldnya apakah sudah bisa kita manfaatkan posisi buy-nya. Gold mana goldnya? Oh ya, goldnya kita udah bisa posisi untuk buy-nya di gold. Kita lihat nanti kita bisa order di harga 18.00 untuk gold. Posisi modalnya sama-sama Pak Jumari. Ntar kita lihat dulu untuk posisi goldnya. Udah masuk posisi ngebuy-nya. Oke, kita ngebuy di gold. Stop loss-nya kita pasang di 17.96. Sekitar 50-an pips. Nah ini
stop lossnya 50 pips, TP-nya kita ambil berarti 5. Kita pasang TP di 18.10 18.12, tinggal kita lihat nanti ya. Untuk goldnya, buy gold di harga 1.800, stop loss harga 11.960, TP1 18 05, TP2 18.12.00. Untuk analisa GJ, coba kita lihat GJ-nya dulu. Pound sterling untuk Pak Wahyu, pound sterlingnya kita fokus ngebuy Pak, kita sudah lihat tadi. Nanti ngebuynya di ini buy stop aja nanti di pound sterlingnya. GBP USD buy stop di harga 1.3640 untuk pound sterling buy stopnya. Itu penempatan stop lossnya nanti coba kita lihat. Paling stop lossnya bisa di 3590. Stop loss 1.35900. GJ juga sama Pak, nanti kita bisa fokus untuk posisi ngebuynya nanti. Ini GJ. GJ target terdekatnya di 150.400 malam ini Pak, masih fokus buy. Jadi pound sterling GBP USD dengan pound sterlingnya juga masih sama, kita fokusnya buy, masih sama polanya. Oke, kita lanjut. Jadi perhatikan ya, untuk di pound sterlingnya dengan pound GBP USD itu kita fokusnya ngebuy. Ini goldnya masih melemah ternyata, tapi nggak apa-apa, kita ada stop loss di 1396. Oke, kita lanjut dulu. Tadi yang belum kita bahas Euro USD, crude oil. Crude oil ini salah satu pair yang menarik juga yang kita bahas di waktu Jumat kemarin, bahwa sebenarnya kita di hari Senin dan Selasa itu fokusnya minggu ini sebenarnya kita masih fokus nge-sell. Dan kalau kita perhatikan targetnya itu yang kemarin kita catat di ini di 7076 dengan 6797 ternyata ditemu semua. Tapi kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini crude oil ini
koreksi. Ini harga terendahnya ini 65. Nah ini tinggal kita lihat ini malam. Kalau harga di atas 67 atau di 68, sekitar 68, besok kita bisa posisi nge-buy untuk di market ini, untuk di crude oil. Untuk malam ini kita menunggu dulu, biarkan dulu polanya terbentuk di crude oilnya, untuk bisa kita mengambil posisi nge-buy-nya. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar ini menguat malam ini. Ini kalau kita perhatikan ke harga 69 sebenarnya targetnya di malam. Berarti kita bisa memanfaatkan besok untuk posisi ini. Ini targetnya sebenarnya masih ke 69 ini malam untuk crude oil. Paling bagus sebenarnya besok kita manfaatkan untuk posisi nge-buy-nya. Yang penting kita tahu, lihat dulu apa closing marketnya ini malam. Lalu kita lihat. Jadi polanya seperti ini kalau kita lihat crude oil ke 69 ini malam. Paling bagusnya nge-buy untuk posisi crude oil ini paling besok, paling bagusnya. Untuk crude oil targetnya malam ini Pak di 69. Target ini malam 69.00. Tinggal kita lihat Pak Arifin untuk di crude oil. Jika harga penutupan hari ini di 69, berarti kita bisa fokus besok untuk posisi ngebuy-nya. Jika malam ini close market di 69, 6850 sampai 6900, besok fokus buy. Paling bagusnya Pak Arifin untuk posisi crude oilnya ngebuy-nya paling besok Pak, kalau mau lihat paling amannya untuk posisi ngebuy-nya di crude oilnya. Jadi kita lihat dulu ini malam konfirmasinya, lihat penutupannya. Selama penutupannya di atas 68, berarti besok kita masih cenderung ngebuy. Targetnya itu di 70. Kalau kita ngebuy-nya di besok, target terdekatnya untuk di crude oil. Jadi crude oil ini kita masih wait and see untuk malam ini. Kita lihat dulu polanya kebentuk. Untuk melihat besok apakah kita bisa manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Oke, kita lanjut. Iya Pak, kalau untuk berita fundamental, coba kita lihat fundamental malam ini. Nah, ini GJ-nya yang punya posisi GJ tadi, yang Pak udah bergerak, sekarang di 24, sudah mendekati targetnya di 40. Ini targetnya tadi di 150, 40, 44. Coba kita lihat dulu di forex factory-nya. Oh ya, tinggal setengah 10 ya. Ya Pak, pasti ada pengaruhnya Pak untuk di fundamental ini. Walaupun ini medium impact sebenarnya pengaruhnya kalau kita perhatikan beritanya sebentar malam. Tinggal kita lihat juga Pak, kalau mau menunggu dulu tinggal kita lihat
Tunggu berita saja rilis keluar sebentar untuk crude oilnya. Perhatikan apa kita bisa manfaatkan untuk besok. Jadi malam ini kita fokus wait and see aja dulu Pak untuk crude oilnya. Oke, kita lanjut. USD Japan Yen. USD Japan Yen ini kemungkinan besar ini tidak terlalu besar pergerakannya mulai ini hari. Kalau kita perhatikan kan ini kalau kita lihat beritanya kan besok itu bank holiday untuk USD Japan Yen, jadi hati-hati yang mau entry posisi yen terhadap dolar. Ini ada yen ini satu hari penuh itu bank libur dengan di hari Jumat juga, jadi kalau bisa hindari dulu untuk posisi yennya di hari Kamis dan hari Jumat. Kalau kita perhatikan biasanya orang itu tidak transaksi di mata uang USD Japan Yen. Kalau kita perhatikan 22 dan 23 itu bank holiday untuk yennya. Nah ini kalau kita perhatikan, jadi harap hati-hati untuk posisi USD Japan Yen-nya. Kalau bisa di skip aja dulu untuk yennya, karena kalau kita perhatikan juga paling pergerakannya kecil Pak, ini masih melemah. Sekarang di 110.17, paling di 110.300-an paling sekitar itu arah pergerakannya. Jadi mungkin di skip aja di yen-nya. Oke, kita lanjut di Aussie. Misalkan ada yang transaksi di Aussie. Aussie sebenarnya ini juga kita bisa manfaatkan nanti untuk posisi mobile-nya. Kalau kita perhatikan ini udah supportnya sebenarnya ini sekarang. Kalau kita masih minus, kita lihat Aussie, mana tadi Aussie? Oh ya ini Aussie. Kita bisa manfaatkan nantinya untuk posisinya banyak. Coba saya ambil buy aja di Monster di Aussie. AUD USD buy di harga 0.73 10 SL 0.7275, sekitar 35 pips stop lossnya. Target 0.7400, berarti stop loss kita 35 pips dari harga running sekarang, dan target kita itu 80 pips yang masuklah 1/2 atau hampir 1/3 lah RR-nya. Kita bisa manfaatkan untuk Aussie-nya, lumayan stop loss-nya juga kecil untuk di Aussie. Kita lanjut di USD Kanada. USD Kanada ini masih mengejar sekarang harga running di 6275, sebenarnya masih mengejar ke harga 1.2600, masih cenderung lumayan benernya masih di area ini. Yang posisinya baik kita kemarin ya, untuk kita hapus aja dulu posisi kemarin. Nah ini target-targetnya semua ini. Belum kembali lagi ke polanya seperti ini. Jadi ya sedikit kita masih fokus nge-sell juga sebenarnya. Sekarang di 1.2675.
Oke, kita lanjut. Jadi USD Kanadanya ini kita masih fokus nge-sell ya. Kita lihat dulu apa yang USD Jepannya, GBP Jepannya sudah, Aussie sudah, Euro Jepannya ini sama juga. Kita bisa masuk fokus nge-buy juga untuk Euro Jepannya ini. Ini masih ke area ini. Euro Jepannya ya. Oke, coba nanti kita coba lihat di beberapa. Kebetulan juga saya ada kemarin posisi di Amazon. Nah, kemarin kan sempat saya beritanya yang foundernya itu Jeff Bezos itu kan kemarin melakukan penerbangan perdana yang pakai Blue Origin itu, yang sempat melihat kemarin yang beritanya semalam di jam berapa ya? Jam 7 pagi di sana, kalau kita di sini jam 7 malam. Sempat melakukan penerbangan ke luar angkasa. Ini kemungkinan besar ini kenapa salah satu sahamnya Amazon ini menguat. Makanya saya kemarin ada posisi ngebuy, masih ada. Ini ada posisi ngebuy di 3.560. Sekarang di 3.536. Ini ada TP di 36. Ini lumayan TP-nya ini. Tinggal kita lihat. Sebenarnya masih menguat kalau kita perhatikan. Ini juga salah satu menariknya kita bisa manfaatkan di Invest Semarang. Ini ada salah satu instrumen yang kita bisa manfaatkan, baik itu Amazon, Alibaba, Apple, ini kita bisa manfaatkan. Yang paling menarik sekarang ini termasuk ini Amazon. Ditunjukkan dengan berita fundamentalnya dan dari segi teknikalnya juga sinkron. Oke, kita lanjut. Kita kena stop loss-nya. Bagi harga masih kita lihat dulu. Berarti goldnya ini masih ke harga 1792. Tadi kita posisi di 1800. Masih ke area ini. GBP out. Kalau kita lihat dulu di GBP out, sambil kita lihat goldnya apa kita bisa manfaatkan di posisi ngebainya lagi nanti. Tinggal kita lihat dulu pergerakannya, karena cukup agresif pergerakannya ini gold. Kalau kita lihat, jadi tinggal kita lihat apakah masih menyentuh di 1792. Kita bisa pasang pending order aja dulu di buy limit, jangan sampai nggak dapat harganya. Pasang pending order di 1792. Stop loss 17.8700. Coba pending ordernya aja dulu. USD kita masih running. Jadi malam ini kita ada posisi Euro USD buy, Aussie nge-buy juga. Goldnya kena stop lossnya tadi, nanti kita lihat nanti di 1792 apa kita kebetulan lagi masih ada pending ordernya di sini 1792. USD cap-nya ini masih cenderung melemah, masih ngejar 1.25800. Yang ke bawah ayo pound sterlingnya tadi ini bisa nge-buy stop di 1.36400. Kalau GJ ini masih mengejar di 150.400.
GBP out, berapa tadi yang transaksi di GBP out ini masih cenderung juga. Sekarang di 1.86200-an, masih mengejar harga di 1.87130 untuk di crude oilnya. Kita lihat dulu goldnya. Oh, masih. Ini masih ada yang mau ditanyakan seputar market malam ini? Kita ada posisi 3 sebenarnya. Satu yang tidak kena stop loss, yang masih running Euro USD dan Aussie, posisi ngebuy. Crude oilnya sama dengan tadi yang saya bahasakan. Crude oilnya kita masih wait and see ya untuk malam ini, sambil menunggu juga data rilis sebentar yang Oke, itu tadi sudah disampaikan oleh Ardiansyah untuk analisa teknikal. Untuk beberapa analisa sudah di-share ya di kolom chatting. Kemudian kalau saya lihat di YouTube, ini tidak ada pertanyaan. Saya rasa teman-teman trader juga cukup jelas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bro Ardiansyah. Kemudian di kolom chatting di Klik Meeting, ini juga ada beberapa yang menanyakan mengenai crude oil, kemudian GJ, EG, kemudian juga ada menanyakan EU, emas. Nah, sudah kita sampaikan semuanya. Oke, mudah-mudahan ada semuanya juga sudah paham ya, sudah mengerti mengenai analisa untuk malam hari ini. Siapa tahu kalau misalnya malam hari ini mungkin nggak nyampe target, siapa tahu besok bisa menyampai targetnya. Yang jelas untuk live trading pada malam hari ini seperti biasa, disclaimer on ya untuk para trader. Jadi tetap kita memakai stop loss untuk pembatasan kerugian supaya kerugiannya nggak terlalu lebar. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ada kesempatan atau masih ada sisa modal untuk bertransaksi di besok hari. Jadi paling nggak kalau misalnya hari ini kita kena stop loss, nah sabar, besok masih ada hari. Oke deh. Kalau misalnya equity ya sudah mulai menipis, ya paling nggak gimana caranya kalau misalnya apa namanya, Anda memiliki analisa atau strategi yang oke, tapi mungkin modalnya yang kurang. Nah, mungkin modalnya bisa ditambahkan lagi. Atau mungkin lotnya mulai dikecilkan lah ya, pakai lot kecil. Karena orang mengatakan bisnis ini nih high risk, high return, nah seperti itulah ya. Jadi keuntungannya tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Tapi risiko itu bisa dibatasi dengan adanya fasilitas stop loss. Nah, seperti itu. Oke, Bro, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bro Ardiansyah? cukup itu Pak yang tadi. Jadi kita fokusnya yang kita ada posisi ngebuy di Euro, Aussie, sama nanti kita menunggu best stopnya untuk di gold nanti di 1792. Nah yang tadi yang kena stop loss yang tadi. Oke, stop di 17.9. Oh, yang emas ya. Ya, jadwalnya nanti bisa di buy stop biar 17.92 itu apa? Buy stop, buy limit apa sell stop? buy Buy limit Pak, limit. buy limit Pak. Oh, oke deh, buy limit. Oke deh. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan bagi Anda tadi sudah mencatat. Kalau misalnya Anda belum mencatat, Anda bisa melihat tayangan ulang live trading ini di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, di situ, oh ya, sudah. Oke, di channel YouTube GK Invest Semarang, nanti Anda bisa cek di situ apa namanya, kita hasil rekaman edukasi program dari edukasi dari GK Invest Semarang sudah kita tampilkan di channel YouTube. Nah, nanti tinggal Anda apa namanya melihat di channel YouTube kami bisa digunakan untuk
belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum jelas, nah bisa ditanyakan di tim marketing GK Invest Semarang. Dan kebetulan di bulan ini kita lagi ada mega promo dari GK Invest. Anda bisa transaksi, Anda juga bisa mendapatkan edukasi secara gratis. Kemudian Anda juga berpeluang untuk mendapatkan beberapa hadiah. Nah, tanpa diundi loh nih. Nah, tanpa diundi. Tapi ada juga ada syarat dan ketentuannya. Ada mobil, ada sepeda motor, ada emas dan lain sebagainya dan banyak hadiah lagi. Nah, caranya seperti apa? Silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dipandu bagaimana caranya ikut program reward yang diadakan di bulan Juli, dan kita juga ada spesial dalam rangka hari ulang tahun Jakarta. Nah, itu ada spesial untuk free swap. Nanti bisa Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Jumat dengan cara yang sama untuk live trading. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan. Oke, thank you bro untuk analisanya. Sama-sama Pak. Sama-sama Oke, Pak. kita mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah di hari Jumat jam 7 malam. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.